Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Jadi kalau saya melihat kenapa di dalam prakteknya seperti itu, karena hampir semua akademisi itu dalam kondisi sekarang ini tidak berani berbicara objektif. Kemudian tadi saya masih konsentrasi juga pengamatan saya kepada kepolisian. Selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Jadi independen itu harus dimulai. Polisi ini bekerja menurut standarnya, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Waktu masih ada Pak Kiai-Kiai tadi kan kita bilang hati-hati kan, kita bicara menyentuh ormas tertentu, menyeru partai tertentu. Karena sesuatu yang sifatnya tadinya delik aduan, yang orang yang merasa dirugikan harus mengadu, tiba-tiba bisa aja langsung main tangkap, main comot. Dan sisi lain yang kedua yang kita harus soroti juga ini Bang Refli ya, dan jamaahnya Refli Harun Channel. Sobat RH. Nama jamaahnya Sobat RH. Sobat RH. Ini juga karena banyak kekuatan politik menggunakan polisi. Iya, jadi ada ketika kita muncul rivalitas subjek dalam hal apapun, perselisihan misalkan persaingan di dalam organisasi ketua sepak bola, bisa nanti lawannya itu dicari dengan menggunakan polisi, cari kelemahannya. Iya, dan jadi kalau selama itu pula masih terjadi, sulit menjadikan hukum itu tegak. Kenapa? Karena di dalam sistem peradilan pidana kita, polisi ini kan pintu masuk, perkara ini bisa naik atau tidak. Ya, artinya perkara ini mau menumpuk di mapnya penyidik bisa saja, tapi bisa jadi tidak usah menumpuk, hari itu juga seseorang ditangkap menjadi tersangka, itu bisa juga. Oleh karena itu, independensi itu memang perlu, dan salah satu ukurannya memang mengeluarkan polisi ini dari pusat kekuasaan presiden. Jadi jadi presiden tidak lagi bisa menggunakan polisi ini untuk alat menekan lawan politiknya yang terjadi. Misalnya kemana itu polisi? Iya, polisi itu dijadikan satu kan, misalkan departemen penyidikan. Iya, dijadikan satu dengan jaksa saja, departemen penyidikan dan penuntutan itu diperbolehkan menjadikan satu. Iya, jadi polisi di jalan itu cuma dua, polisi lalu lintas, dan kalau polisi yang bawa senjata namanya squad crime. Jadi polisi memang harus dipisah, karena tugas polisi modern itu adalah memang melayani kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi masyarakat. Itu saja tugasnya, sebenarnya tiga itu saja. Kalau begitu relevansinya untuk polisi nasional masih ada, atau apa justru sebaiknya polisi itu ada nasionalnya yang sedikit, mungkin special crimes, dan polisi yang lainnya ya lokal? Iya, saya sepakat. Di dalam negara modern itu polisi nasional itu, misalkan Amerika kan ada FBI. Nah, kita cuma satu, squad crime itu ada di tingkat pusat. Di daerah polisi menyesuaikan. Sebagai satu contoh ini Bang Refli, kalau pergi ke Bali kan ada operasi lalu lintas, tapi ketika mereka pakai baju adat pada saat upacara adat kan nggak ada yang ditangkap. Kalau kita bicara hukum nasional, mestinya mereka ditangkap. Ada equality kan? Karena nasional. Sama juga ketika kita di Lombok ada tuanku guru atau kiai pergi Jumatan nggak pakai helm, misalkan mengisi pengajian. Kalau kita pendekatan hukum positif pasti itu ditangkap. Sama juga di Papua, ketika orang mendeskripsikan tentang undang-undang anti pornografi pornoaksi, nah mereka kan bikin kerajinannya, patungnya kan patung telanjang. Jadi memang kita punya hukum nasional, tetapi polisi nasional itu cuma di Jakarta, polisi di daerah itu menyesuaikan kepentingan daerah. Kedepannya harus begitu. Justru itu baik ya. Untuk masyarakat, karena polisi yang ada adalah polisi ya secara sosiologis dia. Tapi Bung Taufik saya membayangkan ya, ide Anda tentang yang seperti ini nggak gampang tuh di endorse diyakini, karena sepertinya polisi sangat menikmati statusnya setelah era reformasi, lepas dari ABRI bagian dari ABRI, dan sekarang sederajat dengan Panglima TNI, bahkan to some extent sekarang Kapolri itu jauh lebih prestisius ketimbang Panglima TNI. Exactly. Bagaimana mengembalikan bandul ini lagi? Pasti nggak mau kan?
Tapi kalau kita melihat, kalau kita konteksnya ini bernegara, bahwa memperbaiki negara, salah satunya diperbaiki adalah hukum sipilnya. Nah, hukum sipil ini kan pemegang kendalinya adalah kepolisian, ya. Ketika kepolisian berada pada wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula kita sulit menegakkan hukum, ya. Apalagi meraih keadilan, menegakkan hukum pun sulit. Nah, Bang Refli kan tahu ada satu peristiwa seorang ayah memperkosa anaknya, masa perkaranya nggak bisa berlanjut itu. Iya, ini kan satu pembuktian tiga kan, iya. Ini kan sebuah dan mungkin alasannya kan sangat standar, ya, bahwa yang pelapornya gila. Padahal orang gila itu tidak kehilangan haknya sebagai subjek hukum. Warisan pun orang gila tetap dapat warisan. Orang gila ditabrak pun ketika mati, yang nabrak tetap dihukum. Jadi memang tugas kita, dan saya ingin juga mengembalikan bahwa asas-asas hukum yang dipakai polisi, dipakai hakim, dipakai jaksa itu semua harus berasal dari kampus. Ketika kampus sudah kembali kepada hegemoninya, menjadi tempat mencerdaskan orang, saya yakin memang tidak bisa kita bicara seperti shocklight, ya. Terus ini berubah setahun 2 tahun, tidak, ya. Tapi saya yakin pemikiran seperti ini harus menjadi virus mental, ya, virus mental yang dikembangkan. Jadi Bung Taufik, ya, sebelum kita lebih lanjut, ya, Bung Taufik kan sehari-hari advokat, ya. Betul. Akademisi juga. Akademisi ngajar juga. Ngajar, ya, di Unisula, ya. Majelis Islam Sultan Agung, ya. Maksud saya biar Sobat Era paham bahwa ini kan walaupun kritis tapi pembicaraan akademis. Betul. Ya. Kadang-kadang soalnya bukan apa. Kita mulai bingung nih antara kritis akademis, ya. Pandangan yang kritis akademis itu kan bisa menjangkau apapun. Apalagi Betul. kan hati nurani itu kan tidak bisa dibatasi, kan? Betul. Tapi dengan ancaman-ancaman trap-trap seperti itu, kalau kita ngomong misalnya dengan kemarin saya bertemu dengan katakanlah tim sukses kekuasaan, iya. Bilangnya begini, iya kita bebas, tapi kalau jangan penghinaan dan penyebaran berita bohong. Yeah. Saya merasa kok akhirnya 2 kata itu yang membuat kita kemudian akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa akhirnya, gitu. Jadi menurut Bung Taufik sebaiknya bagaimana? Oke, ini satu pertanyaan menarik, dan kalau bahasa Indonesia kan resiprokal, kan, pertanyaan yang kembali kepada diri saya sendiri, kan, kan mungkin juga mengalami seperti itu. Saya akan jawab. Saya kan sengaja bilang bahwa ini akademis, ini kritis, biar ada perlindungan. Kalau saya apalagi ini live, kan, gitu. Kalau saya sederhana saja, kalau memang presiden ini punya keinginan, ya, untuk memperbaiki hukum ini lebih bagus, ya, presiden kita ini kan, maaf ya, presiden yang saat ini kan paling jago membuat perpu. Bikin aja perpu, ya, pasal-pasal itu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik sementara dikembalikan kepada KUHP, karena memang penggagasnya, kalau kita baca ini original intentnya ini Bang Refli selaku ahli tata negara, kan di situ tertera itu jenisnya asal usulnya dari delik aduan 310, 311 sampai dengan 319 yang ancamannya tidak tinggi-tinggi. Sebenarnya ITE, maka saya kan nulis buku tuh, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Supardi. Tadi saya berikan kepada hakim. Oh, oke. Yang diberikan kepada saya kalau sini. Iya. Jadi sebenarnya kalau mekanismenya itu kita kembalikan seperti itu, karena sangat gampang, kan, presiden ini membuat perpu tentang COVID, penggunaan orang tidak bisa dituntut, korupsi tidak bisa ditunkan, tidak bisa digugat, perbuatan melawan hukum nyatanya bisa. Kenapa tidak? Ini karena sama seperti Bang Refli maupun saya, bahkan teman kita ini Bung Harsubono Arif. Iya, Harsubono Arif kan ditakut-takutin itu juga. Artinya ini mengkerdilkan, membatasi peluang akademisi atau siapapun warga negara ini mencoba bersikap kritis.